Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Maulana Adikusuma dari kelas 10C. Di sini di video kali ini saya ingin menjelaskan materi ekonomi bab 4 tentang peran perilaku kegiatan ekonomi. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke materinya. A. Rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga merupakan unit ekonomi terkecil. Peran rumah tangga keluarga adalah 1. Konsumen, 2. Penyedia jasa, faktor produksi. Untuk yang B, rumah tangga produsen. RTP adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat dapat dilakukan menjadi 2, yaitu 1. Pemilik usaha negara, contohnya PLN. Untuk yang kedua, pemilik usaha swasta, contohnya Bank BCA. C. Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah berperan sebagai produsen yang menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan banyak menguasai hajat hidup orang banyak, contoh Pertamina. Pemerintah juga melakukan konsumsi, contohnya memanfaatkan layanan sumber daya manusia dari rumah tangga. Untuk yang D, masyarakat luar negeri. Hubungan antara masyarakat luar negeri terwujud misalnya dalam ekspor dan impor. Untuk yang E, antara pelaku ekonomi. Di antara perusahaan-perusahaan tersebut, ada yang melakukan perdagangan internasional dengan perusahaan-perusahaan luar negeri. Pembayaran untuk sumber daya manusia antara lain dapat diberikan dalam bentuk upah dan gaji. F. Perilaku konsumen. 1. Pengertian konsumen. Konsumen adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang dan jasa. Untuk yang kedua, ciri-ciri benda konsumsi. Untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Yang kedua, ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang ketiga, manfaat, nilai, atau volume beda-beda yang digunakan akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Untuk yang ketiga, pembagian benda konsumsi. Benda habis sekali pakai, contoh kantong plastik. Benda yang dapat berulang-ulang kali pakai, yaitu botol kaca. 4. Teori perilaku konsumen. A. Pendekatan kardinal didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dapat diukur dengan satuan tertentu. Hukum Gosensat. Jika mengonsumsi suatu barang dilakukan terus-menerus, kenikmatan mula-mula tinggi. Namun semakin lama kenikmatan akan menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Hukum Gosen 2. Konsep akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal di setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama. Untuk yang G, perilaku produsen. 1. Pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu benda sehingga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Contoh: A. Produksi barang. Barang modal, barang konsumsi. Untuk yang B, produksi jasa. Jasa yang langsung memenuhi kebutuhan, contohnya jasa pelayanan. Jasa yang tidak langsung memenuhi kebutuhan adalah perbankan. 2. Faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Terdiri atas A. Faktor produksi alam. Semua kekayaan alam yang dapat digunakan dalam proses produksi, contohnya sinar matahari. B. Produksi jasa. Faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi terbagi menjadi. Yang pertama, melalui pendidikan sehingga memiliki keahlian di bidangnya, contoh perawat. 2. Terampil, memerlukan khusus atau latihan keterampilan tertentu sehingga terampil di bidangnya, contoh montir. 3. Tidak terdidik dan tidak terampil sehingga tenaga kerja yang tidak melalui pendidikan
dan latihan contoh ART. Untuk yang C, faktor modal, meliputi segala hal yang digunakan untuk proses produksi barang dan jasa, contohnya kendaraan. Untuk yang D, tenaga kerja kewirausahaan, merupakan keahlian dan keterampilan pelaku usaha. Keahlian atau keterampilan masak wajib dimiliki bila seseorang ingin menjadi koki yang hebat. Yang H, peran konsumen dan produsen. Peran konsumen: 1. Pemakai barang dan jasa. 2. Membantu pengedar barang dan jasa. 3. Memengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi konsumen. 4. Menaikkan dan menurunkan harga produksi. Kisi. Peran produsen: 1. Penghasil barang dan jasa. 2. Mengangkat produk domestik bruto. 3. Pemakai faktor-faktor produksi. 4. Memengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produk. 5. Mengusahakan kelancaran pemasok barang dan jasa. 6. Membayar harga barang faktor produksi. Untuk yang ketujuh, melakukan inovasi dan produksi barang dan jasa. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.